Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di tengah badai kehidupan, di mana setiap langkah terasa berat dan membingungkan? Bayangkan jika ada sebuah kompas rahasia yang bisa membimbingmu menuju ketenangan dan kebijaksanaan sejati. Hari ini, kita akan membongkar 10 kebenaran psikologi yang jarang dibicarakan, yang bisa mengubah perspektif hidupmu selamanya. Secara ilmiah, penelitian psikologi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa kesadaran diri dan kontrol emosi memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan dan kebahagiaan personal. Nah, mari kita mulai perjalanan mengungkap rahasia tersembunyi ini. Kebenaran pertama, kekuatan diam yang menakjubkan. Tahukah kamu bahwa diam bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan super tersembunyi? Ketika seseorang memilih untuk diam di tengah konflik, sebenarnya mereka sedang menunjukkan tingkat kecerdasan emosional tertinggi. Psikolog terkenal Daniel Goleman menyebutkan bahwa kemampuan mengendalikan reaksi adalah salah satu tanda kecerdasan emosional intelligence yang paling tinggi. Dalam situasi panas, orang yang memilih diam sebenarnya sedang melakukan pertahanan diri terbaik. Mereka tidak terjebak dalam perangkap ego, tidak menghabiskan energi untuk membuktikan sesuatu, dan justru menunjukkan kepemimpinan yang sesungguhnya. Bayangkan saja betapa kuatnya seseorang yang bisa tetap tenang di tengah badai permasalahan. Penelitian neuroscience membuktikan bahwa ketika kita memilih diam, korteks prefrontal kita aktif menganalisis situasi tanpa terpancing emosi. Ini artinya, diam bukan berarti lemah, melainkan strategi cerdas untuk mengendalikan situasi dan melindungi energi mental kita. Saat kamu merasa ingin membela diri atau membuktikan sesuatu, ingatlah bahwa sikap diam bisa menjadi senjata terampuh. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kata-kata, dan tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Kebenaran kedua, kepercayaan yang rapuh. Kepercayaan adalah benda yang sangat rapuh, seperti kaca kristal yang indah namun mudah pecah. Sekali retak, tak mudah untuk menyatukan kembali. Studi psikologi sosial menunjukkan bahwa membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan dengan menghancurkannya. Kata maaf memang terdengar sederhana, tapi tidak selalu bisa memperbaiki segalanya. Ketika kepercayaan sudah benar-benar hancur, sebuah permintaan maaf hanyalah sekadar untaian kata tanpa makna. Ini bukan soal keras atau lemahnya hati, tapi tentang martabat diri sendiri. Secara psikologis, manusia memiliki mekanisme pertahanan yang alami untuk melindungi diri dari potensi bahaya emosional. Ketika seseorang telah berkali-kali mengkhianati kepercayaan, pikiran bawah sadar kita akan selalu waspada dan sulit menerima pemulihan hubungan. Ingatlah, bukan soal balas dendam atau menyimpan amarah, tapi tentang kebijaksanaan dalam memilih siapa yang pantas mendapatkan ruang di dalam hidupmu. Kepercayaan adalah hak istimewa, bukan kewajiban. Kebenaran ketiga, mengendalikan tindakan Anda. Tahukah kamu bahwa setiap tindakan kita adalah cermin dari kekuatan internal? Psikolog terkenal Viktor Frankl pernah mengatakan, antara stimulus dan respon ada ruang. Di ruang itulah kita memiliki kekuatan untuk memilih respon kita. Inilah inti dari pengendalian diri yang sesungguhnya. Belajar bereaksi lebih sedikit bukanlah tentang menjadi pasif, melainkan menjadi cerdas dalam memilih pertempuran. Bayangkan dirimu sebagai seorang pemain catur kehidupan, di mana setiap gerakan membutuhkan strategi, bukan sekadar emosi membabi buta. Setiap kali kamu memilih untuk tidak terpancing, kamu sebenarnya sedang meraih kemenangan terbesar. Riset neuroscience membuktikan bahwa individu yang mampu mengendalikan reaksi emosional memiliki aktivitas yang lebih tinggi di area prefrontal cortex. Artinya, kemampuan mengendalikan diri ini bukan sekadar mitos, melainkan kemampuan neurologis yang bisa dilatih dan dikembangkan. Praktikan kesadaran setiap kali kamu merasa terpancing. Tarik napas dalam-dalam,
hitung sampai 10 dan pikirkan konsekuensi dari setiap tindakan yang akan kamu ambil. Inilah kunci mengendalikan hidup, bukan dibiarkan hidup mengendalikanmu. Kebenaran keempat, kejujuran dan konsekuensinya. Kejujuran adalah pedang bermata dua. Ia membebaskan, namun juga bisa menyakitkan. Ketika kamu memilih untuk jujur sepenuh hati, kamu akan menghadapi risiko kehilangan orang-orang yang tidak pantas berada di dekatmu. Dan sebenarnya, inilah hadiah terbesarnya. Psikolog sosial mendefinisikan kejujuran sebagai bentuk integritas tertinggi. Studi longitudinal menunjukkan bahwa individu yang konsisten dalam kejujuran memiliki jaringan sosial yang lebih berkualitas, meskipun mungkin lebih sedikit kuantitasnya. Kualitas selalu mengalahkan kuantitas dalam hubungan manusia. Bayangkan dirimu sebagai sebuah mercusuar di tengah lautan ketidakjujuran. Tidak semua kapal akan singgah, tidak semua nahkoda akan menghargaimu, tapi mereka yang datang akan menemukan pelabuhan aman dan terpercaya. Begitulah kejujuran bekerja dalam kehidupan sosial kita. Jangan takut kehilangan mereka yang tidak menghargai ketulusan dirimu. Setiap orang yang pergi karena kejujuranmu adalah bukti bahwa ruang hidupmu sedang disaring untuk mendapatkan koneksi yang lebih bermakna dan autentik. Kebenaran kelima, kualitas hati di atas segalanya. Dalam dunia yang selalu mengagungkan penampilan luar, tahukah kamu bahwa satu hati yang indah jauh lebih bernilai dibandingkan 1000 wajah yang cantik? Kecantikan adalah hal sementara, sementara keindahan karakter adalah warisan abadi. Riset psikologi perkembangan menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan emosional tinggi dan empati mendalam memiliki hubungan sosial yang lebih stabil dan memuaskan. Mereka tidak sekadar dilihat, tetapi dirasakan kehadirannya. Bayangkan hati sebagai sebuah permata yang tak terlihat dari luar. Tidak semua orang mampu melihat kilaunya, tapi mereka yang sensitif akan merasakannya. Kualitas hati ditunjukkan lewat tindakan, bukan sekadar ucapan atau penampilan luar. Investasikan energimu untuk mengembangkan kedalaman karakter, bukan sekadar mempoles tampilan permukaan. Ketika kamu memiliki hati yang indah, kamu akan menarik mereka yang memiliki kualitas serupa. Kebenaran keenam, sirkel kecil, kehidupan berkualitas. Tahukah kamu bahwa kualitas hidup tidak diukur dari banyaknya kenalan, melainkan dari kedalaman hubungan? Konsep sirkel kecil bukanlah tentang isolasi, melainkan tentang pemilihan strategis individu yang benar-benar bermakna dalam perjalanan hidupmu. Penelitian antropologi sosial membuktikan bahwa manusia ideal memiliki 3-5 hubungan mendalam yang autentik, bukan ratusan koneksi superficial. Setiap individu dalam lingkaranmu adalah seperti vitamin bagi jiwa. Tidak soal kuantitas, tapi kualitas nutrisi yang mereka berikan. Pikiran yang jernih lahir dari lingkungan yang sehat. Ketika kamu membatasi energi pada orang-orang yang benar-benar mendukung pertumbuhanmu, kamu menciptakan ruang untuk refleksi, kreativitas, dan kedamaian internal. Ini bukan elitisme, melainkan manajemen energi personal yang cerdas. Bayangkan dirimu sebagai sebuah tanaman. Tidak semua tanah cocok untukmu berkembang. Tidak semua air dan pupuk akan membantumu tumbuh. Pilih lingkungan yang memberimu nutrisi emosional dan intelektual terbaik. Kebenaran ketujuh, melepaskan hubungan merusak. Pernah mendengar ungkapan, jangan pernah kembali kepada seseorang yang sudah menghancurkanmu? Ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan prinsip psikologis fundamental untuk kesehatan mental. Studi psikologi klinis menunjukkan bahwa individu yang bertahan dalam hubungan merusak mengalami penurunan signifikan pada harga diri dan kesehatan mental. Setiap kali kamu memilih untuk kembali ke toxic relationship, kamu sebenarnya sedang merampok potensi dirimu sendiri. Proses penyembuhan bukanlah tentang balas dendam atau menyimpan luka, melainkan tentang memberi ruang pada dirimu untuk tumbuh.
Seperti pohon yang tumbuh setelah badai, kamu memiliki kapasitas untuk pulih, bahkan setelah pengalaman terburuk sekalipun. Ingat, masa lalu adalah buku referensi, bukan tempat tinggal. Kamu tidak ditakdirkan untuk terus-menerus membaca halaman yang sama yang membuatmu terluka. Tulislah chapter baru dengan keberanian dan martabat. Kebenaran. Kedelapan, berhenti berpikir berlebihan. Kontrol adalah ilusi terbesar dalam hidup manusia. Semakin keras kamu mencoba mengendalikan segalanya, semakin frustasi kamu akan menjadi. Inilah seni dari biarkan saja yang sesungguhnya. Riset neuroscience membuktikan bahwa overthinking meningkatkan produksi kortisol, hormon stres yang merusak sistem imun dan kesehatan mental. Setiap detik yang kamu habiskan untuk mengkhawatirkan sesuatu yang di luar kendalimu adalah energi yang terbuang sia-sia. Bayangkan pikiranmu sebagai ruangan. Semakin banyak barang yang kamu simpan, semakin sempit dan sulit ruangan itu untuk digerak. Belajar melepaskan berarti membersihkan ruangan pikiran dari barang-barang yang tidak perlu. Praktikan kesadaran saat ini. Terima apa yang tidak bisa kamu ubah. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang bijak dalam mengalokasikan energi hidupmu. Kebenaran kesembilan, kekuatan melepaskan yang salah. Pernahkah kamu berpikir bahwa kehilangan seseorang bisa menjadi hadiah terindah? Ketika seseorang cukup bodoh untuk meninggalkanmu, jadilah cukup pintar untuk melepaskan mereka tanpa dendam. Ini bukan tentang kelemahan, melainkan kekuatan karakter tertinggi. Psikolog klinis menjelaskan bahwa proses pelepasan adalah bentuk tertinggi dari self-love. Kamu tidak sedang membenci mereka yang pergi, melainkan mencintai dirimu sendiri cukup dalam untuk memahami bahwa bukan semuanya layak mendapatkan ruang di hidupmu. Setiap perpisahan adalah pintu masuk menuju pertumbuhan personal. Riset psikologi perkembangan menunjukkan bahwa individu yang mampu melepaskan hubungan toksik memiliki resiliensi emosional lebih tinggi. Mereka tidak terjebak dalam siklus penderitaan, melainkan mampu mentransformasi rasa sakit menjadi kekuatan personal yang luar biasa. Bayangkan dirimu sebagai pelari maraton kehidupan. Setiap beban yang kamu lepaskan adalah bobot yang membuatmu berlari lebih cepat dan lebih ringan. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memilih untuk fokus pada perjalanan masa depanmu. Kebenaran ke-10, makna sejati pertemanan. Dalam lautan kehidupan yang penuh tantangan, teman sejati bagaikan mercusuar. Mereka sangat langka, dan jika kamu memiliki satu, kamu sungguh beruntung. Bukan soal kuantitas pertemanan, melainkan kualitas koneksi yang mendalam. Studi antropologi sosial mengungkapkan bahwa manusia modern memiliki rata-rata 3-5 teman sejati di sepanjang hidupnya. Ini bukan tentang jumlah, melainkan kedalaman ikatan emosional yang mampu melampaui waktu, jarak, dan tantangan hidup. Teman sejati adalah mereka yang melihatmu pada kondisi terburukmu dan tetap memilihmu. Mereka tidak datang untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk memberi makna pada perjalanan hidupmu. Mereka adalah keluarga yang kamu pilih, bukan yang dipaksakan. Investasikan waktumu untuk merawat hubungan-hubungan berkualitas. Jadilah teman sejati untuk orang lain, dan kamu akan menarik energi serupa ke dalam hidupmu. Kualitas selalu mengalahkan kuantitas dalam setiap hubungan manusia. 10 kebenaran psikologi ini bukanlah sekadar kata-kata, melainkan peta perjalanan transformasi diri. Setiap kebenaran adalah kunci untuk membuka potensi tersembunyi dalam dirimu. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah, tapi semuanya mungkin. Pertanyaannya sekarang ada pada dirimu. Maukah kamu melangkah keluar dari zona nyaman? Siapkah kamu mengadopsi perspektif baru yang mungkin akan mengubah hidupmu selamanya? Ingat, perubahan dimulai dari kesadaran, dan kesadaran dimulai dari sini, saat ini. Ayo bagikan di kolom komentar, kebenaran psikologi mana yang paling sesuai dengan dirimu?
Ceritakan pengalamanmu dan mari kita tumbuh bersama-sama.